Diceritakan sedikit juga oleh kakaknya bahwa memang sebelum kejadian kecelakaan di malam harinya cerita tentang sanksi yang seumur hidup. Besok paginya mereka pengen ke pantai, pengen cerita lebih lanjut tentang masalah ini. Tapi ya kejadiannya langsung kecelakaan. Dan ceritakan dikitnya adalah, Mas, saya jamin memang adik saya disuruh, tapi saya jamin juga dia tidak dibayar, karena kalau dibayar dia tidak akan minta uang ke saya untuk jajan. Mbak Lasmi, ada yang mau disampaikan nggak? Boleh aku minta langsung cerita apa yang terjadi belakangan ini nggak? Supaya saya pengen banget cerita ini, Mbak, karena serangan media sosial terhadap saya yang dibilang saya itu menyuap itu benar-benar sangat mengganggu. Jadi saya pikir kok saya lapor malah akhirnya saya menjadi bulan-bulanan begitu loh. Dibully, bahkan kalau saya pikir itu akun buzzer dari para mafia itu yang tidak terima saya ngomong, mereka menyerang terus-terusan. apa misalnya serangannya, Mbak? Intinya adalah, yaitu Mas Akmal bilang, kolamnya kotor. Siapapun ikan yang masuk, pilih sakit atau pilih mati. Jadi seperti dijebak masuk ke dalam labirin yang sudah tidak ada pilihannya. Oke. Kalau dibilang kok saya nyuap seperti itu. Oke, misalnya saya jadi tersangka, saya dipidana, saya minta semua yang nyuap dipidana. Saya yakin ribuan. Cek semuanya. Kalau dia bisa sampai melalui dari tahap 1 sampai tahap 2 sampai tahap itu nonsen kalau nggak pakai uang. Ibaratnya kami sudah keluar 1,3 miliar lebih, itu saja dikadalin. Kalah, cek yang masuk 8 besar, cek yang masuk 32 besar, cek Liga 2, cek Liga 1. Cek aja semuanya yang main. Polisi masuk ke semuanya, cek pertandingannya ada yang aneh atau tidak. Kalau saya bilang nggak usah liga, sampai suratin, porprov itu semua dimainkan. Karena saya ditawari. Waktu itu suratin, saya bilang nggak mau. Tapi katanya gengsi dan sebagainya. Karena saya juga kasihan. Lihat pemain-pemain masa kayak main sahur sepuh, masuk langsung ditusuk mati. Kasihan. Bola itu kalah menang habisnya banyak. Ngomong pemain ada Api. Ini nih. Boleh. Teman-teman Api boleh. Apa ada masukan, komentar, aduan, curhatan? Boleh. Ya, selamat siang. Saya Aji dari APPI. Mungkin cerita dikit. Pertama itu kami sudah memulai ikutan tentang ini tahun 2016 di Kuala Lumpur, diundang oleh Interpol dan FIFA Integrity untuk ikut training, karena dimulainya dari 2012 UEFA dengan Interpol untuk mengusut Euro 2012, kemudian disebarluaskan sampai ke Asia 2016 dan menjadi menunjuk saya sama Bima Sakti waktu itu jadi trainer untuk mengedukasi pemain sepak bola. Jadi menerima laporan dari pemain dan juga memberikan edukasi tentang masalah match fixing. Banyak media juga dan publik nanya, APP kemana aja, kok lama banget nyamperin Krisnadi. Nah ini kami memang butuh waktu yang cukup lama untuk masuk ke lingkup keluarganya. Karena di luar dari kejadian match fixingnya ada satu fenomena yang sangat sedih melihat kondisinya. Jadi kalau dibilang sehat, enggak Pak, sangat masih mengkhawatirkan. Saya pun masuk ke rumahnya yang memang tidak dipublikasi untuk media, jadi memang sangat tertutup. Jadi 29 Desember kami ketemu Satgas di kantor di Polda, 30 Desember saya langsung ke Sleman, ke rumahnya Krisnadi. Masuk baru pertama saya langsung shock karena memang kondisinya jangankan diinterogasi, kakaknya nanya mau makan apa aja nggak bisa dijawab gitu. Dan ini. Tapi udah di rumah ya, udah nggak di rumah sakit? Tapi ini hari Minggu, besok itu mau operasi kedua. Jadi setiap 2 minggu masih butuh 2 hingga 3 kali operasi. Dan yang pertama yang membiayai ini Jasara Harja karena kecelakaan di jalan raya. Nah ini juga mumpung ada kemarin sudah kami bilang ke Pak Gatot dari Menpora, mungkin dari polisi, dari BOPI, masih butuh biaya yang cukup banyak untuk menyembuhkannya. Diceritakan sedikit juga oleh kakaknya bahwa memang sebelum kejadian kecelakaan di malam harinya cerita tentang sanksi yang seumur hidup. Besok paginya mereka pengen ke pantai, pengen cerita lebih lanjut tentang masalah ini. Tapi ya kejadian langsung kecelakaan. Dan ceritakan dikitnya adalah, Mas, saya jamin memang adik saya disuruh, tapi saya jamin juga dia tidak dibayar, karena kalau dibayar dia tidak akan minta uang ke saya untuk jajan. Simpelnya kayak nah. Dari sini mereka minta
untuk diproteksi terhadap Krisna Adinya dari kasarnya kalau ngambil kata Pak Gatot dari setan-setan yang mau masuk ke sana. Jadi ada yang mau membiayai, tapi tolong dong dibocorkan namanya ya. Jelas keluarga akan memproteksi gitu. Jangankan mau ngomongin masalah siapa yang nyuruh, ngomong mau makan apa aja nggak bisa. Nah ini yang kami juga bisa sampaikan bahwa posisinya memang sangat sulit untuk ditanyakan tentang itu, tapi memang ada hal yang paling utama dari keluarga adalah tolong sembuhkan dulu. Tapi ketika memang sudah 80% kondisinya siap, saya yang justru akan mendukung Krisna untuk mengungkap ini gitu. Tapi ya sekarang posisinya itu untuk Krisna dia yang paling hit sekarangnya kan seperti itu. Posisinya sih ya kondisinya masih sangat mengkhawatirkan. Dari 80% mungkin cuma 5% yang aktif, tidak bisa mendengar dengan baik, bicara tidak bisa, masih butuh 2-3 kali operasi dan butuhnya sekitar 80-100 juta juga dengan kondisi keluarga yang di ibaratnya Jogja yang Slemannya lah yang tidak cukup baik untuk secara finansial. Mungkin itu Pak dari kondisi yang APP yang sebulan 2 bulan terakhir alami lah. Mohon izin Mbak Nana, jadi ada satu hal lagi. 1 minggu yang lalu saya rada terkejut ucapan Pak Edi Rahmayadi. Harusnya Satgas itu bergerak dari dulu-dulu. Saya rada kaget. Nah, saya kaget, Satgasnya nggak salah. Tapi harusnya beliau itu introspeksi. Pada tanggal 8 Januari 2017, beliau itu mimpin kongres di Bandung. Saya dan Pak Menpora hadir. Itu ada kata-kata yang kalau rekamannya bisa diputar ulang. Itu, saya janjikan di era saya tidak akan ada lagi pengaturan skor. Ya kan, mungkin kayak ada hadir. Kalau yang dulu-dulu saya nggak mau komentar. Jadi poinnya harusnya beliau itu aware, yang namanya pengaturan skor itu sudah ada. Dan beliau harus melakukan tindakan yang baik gitu. Nah, poin yang ingin kami sampaikan adalah, jadi PSSI itu jangan sampai kemudian kalau sudah bergulir isu kemudian ngikut-ngikut, tapi ngikut-ngikutnya itu banci ini. Mau kooperatif mendukung Satgas, tapi ujung-ujungnya misalnya juga kayak acara Mata Najwa saja nggak datang. Jadi poin yang ingin kami sampaikan adalah betul-betul now or never. Kalau ini akan jadi, ini bukan kok mencari keuntungan kepada polisi, kepada PSSI, Kemenpora, tapi untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Gatot. Boleh saya minta Kak Ridho dong? Kalau lihat dari pembicaraan semua yang tadi, akhirnya kita mikir bahwa selama ini kita disuruh berdoa gila-gilaan buat timnas. Iya, ya kita berdoanya nggak tahu ke Tuhannya kemana gitu loh, misalnya gitu. Dan tapi paling nggak akhirnya ada poin juga bahwa mudah-mudahan doa ini emang akhirnya lahirnya Satgas seperti ini gitu. Ya mudah-mudahan itu. Jadi ya ini sebenarnya dua kendaraan yang berbeda kalau menurut saya. Ini hukumnya tetap harus jalan dan alhamdulillah mudah-mudahan bisa benar-benar menghabisi semua mafia-mafia pengatur skor di Indonesia. Di lain pihak pembinaan juga kalau aku bilang di PSSI juga harus ada reformasi yang benar-benar gitu. Karena kalau aku lihat di berita jawaban dan pertanyaan dan jawaban itu suka nggak connect dan kita jadi kita kayak orang bodoh gitu loh. Ini bodoh siapa sih gitu loh? Kok jawabnya ini, pertanyaan ini jawabnya ini, pertanyaan ini jawabannya ini. Ini yang bodoh siapa gitu loh. Jadi sebenarnya butuh orang-orang yang benar-benar kompeten sekali yang ngurus PSSI terutama. Dan terutama hilangin semua yang orang-orang yang masih di politik ngurusin sepak bola. Karena dari zaman dulu sih, dari saya zaman masih kelas 5 SD, kelas 6 SD dipanggil di juniornya Persisam waktu itu juga. Waktu itu nama kayak misalnya Pak Nugroho Besus sudah megang sampai terakhir saya ikut demo Nurdin Halid juga masih ada di situ kan, berapa puluh tahun gila. Itu kan itu jadi iya kan. Terus gimana tuh maksudnya gitu loh. Apa nggak sekarang akhirnya jadi kayak rezim aja gitu loh. Kenapa mesti memilih seorang ketua itu atau ketua federasi harus backgroundnya yang keras ataupun pengusaha dan lain-lain? Kenapa nggak orang-orang yang benar-benar berkompeten dan berpikiran maju buat bikin Indonesia benar-benar sebagai industri? Kenapa kita aku nonton timnas di mana sih lapangan di Bogor tuh? Pakansari. Beli VIP, ngantrinya tetap aja kayak orang itu, terus nggak dapat tempat duduk juga. Gitu. Terus apa yang bikin sih, saya bilang gila banget ya, orang kita udah beli mahal, masih berdiri gitu loh. Kan gitu-gitunya gitu. Kenapa nggak kasih orang IO yang profesional yang biasa datengin Metallica atau Guns N' Roses buat ngurusin begituan, kan mereka kayaknya lebih ngerti gitu loh. Ya
Ya itu sih kira-kira unek-unek aku ya. Thank you Kak Ridho. Aku berdoa mudah-mudahan Satgas benar-benar bisa bekerja dengan benar. Kita pasti support 100% buat itu, buat Indonesia, sepak bola Indonesia lebih maju. Gitu. Dan sengaja memang yang diundang pegiat sepak bola dan pemerhati, pencinta, makanya rocker juga diundang, yang lain-lain juga diundang karena ya itu hashtagnya sekarang sebetulnya bukan lagi PSSI bisa apa, tapi kita bisa apa. Dan sepak bola urusan kita, dan jadi bukan hanya urusan Edi atau Jokdri atau segelintir ekskul PSSI, tapi urusan semua. Ya silahkan Mas Harpin dari Kompas, ini juga kita tanpa Kompas kita berharap setiap hari headline Kompas isinya itu. Terima kasih. Jadi kalau soal fakta-fakta mungkin teman-teman udah punya banyak. Kemudian saya lebih ingin menyarikan sedikit. Apa yang kita bicarakan dari tadi ini adalah soal trust. Ini yang nggak ada di masyarakat kita, terutama terhadap PSSI yang selama ini bekerja untuk sepak bola sebagai induk sepak bola nasional, itu nggak ada sama sekali. Nah, sebenarnya tadi kalau teman-teman mengatakan kita sudah tidak bisa mengandalkan PSSI, iya betul. Nah, tetapi sebenarnya sekarang ada momen yang perlu untuk kita kawal bersama karena pertengahan Januari ini mereka sedang akan kongres. Ini momentum kita untuk sama-sama mengawal mereka, karena kita tahu sendiri bagaimana PSSI melakukan kongres selama ini, jual beli suara atau apapun itu. Nah ini tugas kita untuk mengawal, terutama dalam kongres ini karena mereka janji untuk memberantas match fixing, karena mereka adalah induk sepak bola nasional kita. Maka apapun keputusan mereka itu nanti akan berpengaruh panjang, dan ini kalau tidak dikawal ini akan sangat bahaya sekali. Jadi kita akan sia-sia aja nih ngobrol banyak pada siang ini, tetapi kalau besok pada kongres tidak ada perubahan yang signifikan, tidak ada perubahan yang gebrakan sesuatu, ya percuma aja. Kita akan selalu, saya sebagai media akan selalu menulis ini berulang-ulang setiap tahun. Kita semua akan mengurusi hal ini, dan ya timnas nggak akan baik-baik sampai kapanpun. Iya, dan itu ya saya setuju sih, dan terutama momen 20 Januari kalau tidak salah, Kongres PSSI-nya itu. Betul. Mas Akmal, silakan. Kak Akmal. Terima kasih. Saya sih berharap ke depan teman-teman yang hadir di sini semua ya kita kampanyekan anti match fixing ini secara masif, karena ini akan menjadi perlawanan yang luar biasa untuk para mafia yang selama ini berharap ada orang-orang yang bisa ditaklukkan di sini. Akun medsos mau ditaklukkan. Itu kan biasa dari dulu seperti itu. Dipanggil, ditakut-takutin cuma supaya tolong beritakan yang baik-baik gitu-gitu aja gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu takut gitu. Saya perhatiin Pak Krisdayanti selalu tanya gitu. Siapa lagi? Masa cuma ini doang? Memang ini baru yang kelas 2 yang baru tangkap-tangkapin menurut saya kan. Ada yang kelas 1-nya yang ditunggu sama masyarakat, dan ini momentumnya ada gitu kan. Jadi momentum ada, kalau kata Pak Krisna, lu kalau ngomong nggak ada buktinya ya susah juga, kita kan nangkap harus pakai bukti. Nah ini kesempatan hari ini teman-teman semua nggak usah takut, kalau ada bukti kasih aja gitu. Ada bukti kasih saja, itu tinggal ditangkap-tangkapin itu ikan-ikannya tadi tuh, lele-lelenya kan. Kalau nyerok banyak nyeroknya, cuma kan yang perlu diserok itu kan lele yang sehat gitu, yang segar gitu. Jadi kemudian pemberitaannya juga bagus, dan saya yakinnya seluruh main bola kemudian supporter akan bergelombang mendukung Satgas untuk memberantas ini semua, karena sepak bola adalah harapan kita bersama. Terima kasih. Terima kasih Pak Endro, Bang Grisha terima kasih, Richard thank you udah datang, Pak Gatot, teman-teman semuanya terima kasih banyak, Kak Ridho, Kak Ibnu, teman-teman admin akun API dan semuanya, Mbak Lasmi terima kasih udah datang, Mas Akmal. Oke teman-teman terima kasih banyak. Jadi insya Allah kita akan sama-sama kawal terus. Media-media lain juga akan kita ajak kolaborasi, kita kawal. Teman-teman di medsos juga kita gaungkan sama-sama. Momentum 20 Januari jangan sampai lewat. Kita paksa, kita dorong PSSI untuk betul-betul mau berbenah. Dan insya Allah mudah-mudahan ada hasilnya sama-sama. Baik. Wow, seru banget episode kali ini. Sepak bola milik kita. Respect, beribu-ribu respect nih buat Mbak Nana dan juga Satgas anti mafia bola. Keren ya Brad ya. Yoi Brad, mari kita sikat semua mafia-mafia sepak bola Indonesia supaya timnas kita bisa maju ke Piala Dunia, bro. Amin, ya Allah ya. Dan selamat juga buat kamu yang tadi sudah memenangkan 1 juta rupiah dipotong pajak persembahan dari Kopi Kapal Api. Buat yang belum menang, tenang dong. Kita punya lagi. Ada lagi ya. 1 juta rupiah dipotong pajak buat kamu yang berhasil untuk menjawab pertanyaan ini. Apa bro Eds? Berapa akun sosial media yang dipanggil oleh Komisi Disiplin PSSI? A. 30. B. 25. Langsung saja dijawab di Facebook kamu dengan tag akun Facebook fanpage-nya
Kopi Kapal Api, dan juga Najwa Shihab ada Rp1 juta dipotong pajak persembahan dari Kopi Kapal Api. Terima kasih sudah menonton catatan Najwa. I'll see you guys on the next episode. Barengan sama dua bujang juga. Dan jangan lupa untuk dukung terus sepak bola Indonesia, karena sepak bola ya milik kita.